2021 ini mereka berambisi meriset peradaban kita. Sistem politik yang baru, sistem finansial yang baru, sistem ekonomi yang baru, bahkan agama yang baru. Tadi satu fakta nyata. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini mesti kita yakini. Selama dia hadisnya sahih dan tidak ditemukan hadis-hadis yang mendhaifkannya, dan hadis itu lebih kuat. Setidaknya ini menjadi satu cerminan bagi kita bahwa orang yang melangkahkan kakinya menuju kebaikan itu pasti akan Allah tunjukkan kemuliaan dia. Dan jika seseorang mendapatkan kemuliaan di kuburnya, maka dipastikan kemuliaan itu akan berlanjut sampai dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Karena Rasulullah SAW menjelaskan, siapa yang Allah berikan kemudahan di alam kuburnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah berikan kenikmatan dia dari kenikmatan surga yang Allah janjikan pada yang di kuburnya, maka itu akan menjadi jaminan kemudahan di yaumul ba'ats, kemudahan baginya di yaumul mahsyar, kemudahan baginya di yaumul hisab, kemudahan baginya di yaumul mizan, kemudahan baginya di yaumul jaza, bahkan kebahagiaan yang hakiki baginya di yaumul akhir atau di yaumul khulud. Ini para sekalian, nah mudah-mudahan kita diistiqomahkan Allah selalu hadir dalam majelis ini. Siapapun yang menyampaikannya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Betul Bapak Ibu? Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Ini Bapak Ibu masih bersemangat? Bapak Ibu mau masuk surga? Yang jawab sedikit, berarti peminatnya sedikit yang surga. Bapak Ibu mau masuk surga? Semangat. Bu mau masuk surga, Bu? Sebentar ya, Bu. Pak dengerin Pak, ini ibu saya tanya. Bu mau masuk surga, Bu? Mau tanpa hisab atau mau mampir dulu di neraka? Tanpa hisab. Kalau kami berjihad di jalan Allah, mati syahid, alhamdulillah dijamin surga tanpa hisab. Kalau ibu mau ikut berjuang juga? Nah, cuma satu orang. Saya tunjukkan pada ibu-ibu ini, ibu-ibu yang mau masuk surga tanpa hisab, tanpa mampir ke neraka, langsung di padang mahsyar disuruh ke surga. Ya, ada satu jalan bagi ibu-ibu untuk mendapatkan kemudahan masuk surga tanpa hisab. Mau, Bu? Mau diamalkan tanpa ragu? Pak dengerin, Pak. Tanpa ragu ya. Halo. Ada, Bu? Sabar. Sabar. Jika benar-benar dilaksanakan sesuai dengan makna yang Allah ajarkan pada kita melalui Rasulullah SAW, itu akan membuahkan pelakunya masuk surga tanpa hisab. Rasulullah SAW menjelaskan dalam satu hadisnya, yusyarun nasu fil mahsyari khamsina alf sanah. Manusia nanti digiring di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Dalam keadaan apa? Hufatan, tanpa alas kaki. Berapapun banyaknya alas kaki yang kita punya, semuanya nggak sampai ke alam mahsyar. Bu, punya berapa alas kaki Bu di rumah Bu? 5, Masya Allah. 5 ya? Apa aja Bu mereknya Bu? 1? Swallow. Yang kedua Rindi, ketiga Bata, keempat Edward Forer, yang keenam di akhirat nanti kita sama alas kakinya, bukan Nickerman, bukan Weidenman, tapi Nyekerman, gitu ya. Uratan telanjang bulat tanpa alas kaki. Ketika Rasulullah menyebutkan kita telanjang tanpa alas kaki, Siti Aisyah tersenyum, padahal sejak awal menangis tuh karena mendengar dahsyatnya cerita hari kiamat. Rasul cerita panjang tentang perjalanan menuju hari kiamat, menuju perjumpaan dengan Allah. Sampai Siti Aisyah menangis. Begitu Rasulullah sebutkan nanti di padang mahsyar kita dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, hakkan biduni libas? Betulkah ya Rasulullah kita dikumpul tanpa pakaian? Hayal bala, hakkan biduni libas, tanpa pakaian. Idan ar-rijal wa nisa yanzuru ba'dhum ba'dan. Ya Rasulullah, nanti laki-laki sama perempuan saling lihat. Punya kamu besar. Apakah seperti itu? Tidak. Rasulullah membacakan surat Al-Qiyamah.
wujuhun yawmaidin nadirah ila rabbiha nadirah. Semua wajah semuanya menghadap ke depan kepada Tuhannya mereka memandang. La tazkuru nafsan siwa ila nafsah. Tidak ada seorang pun yang ingat kepada siapapun. Setiap manusia akan lupa pada kenikmatan hidup di dunia. Dia lupa pada anaknya, lupa pada istrinya, bahkan lupa kepada siapapun yang dicintainya. Yang diingat manusia saat itu hanya satu, aina makani fil akhirah, di mana tempatku nanti, di surgakah atau di neraka. Itu. Jadi tidak sempat. Al-amru yaumaidin asyaddu min ayyuhumahum dzalik ya Aisyah. Perkara pada saat itu dahsyat, manusia tidak akan sempat diri kiri dan kanan. Allahu Akbar. Orang yang mendapatkan kemudahan di kuburnya, dia tidak akan pernah lama. 50.000 tahun bagi para pendosa, bagi orang beriman, sa'atan qalilah, cepat sekali, tidak lama. Dan setelah mereka dibangkitkan telanjang, langsung Allah hijabi mereka. Yang pertama Allah hijabi adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi istiqomah Bapak Ibu ya, menghadiri majelis ilmu. Bu, kembali saya tanya Bu, belum selesai. Lanjut Bu ya. Tetap pada komitmennya Bu. Kok jadi tegang begini? Ketika manusia digiring untuk masuk ke hari-hari berikutnya, 50.000 tahun, tiba-tiba ada sekelompok orang yang selonong boy saja. Mereka nggak mau ngantri, langsung maju ke depan menuju surga. Maka para malaikat mencegatnya. Tawakkafu. Aina antum dhahibun? Mau kemana kalian pergi? Berhenti. Apa kalian tidak baca? Dimohon antri di dalam nyelek. Balik lagi sana. La. Aina antum dhahibun? Mau kemana kalian? Ya malaikat Allah, nahnu dhahibuna ilal jannah. Kami ingin pergi ke surga kami. Enak aja kalian mau masuk surga. Fima kuntum, emang kalian siapa? Orang ngantri ribuan tahun, kalian selonong boy begitu saja. Siapa kalian? Maka mereka menyatakan, ya malaikat Allah, nahnu sabirun. Wahai malaikat Allah, kami adalah orang-orang yang bersabar. Gampang orang ngomong sabar. Pak Sobirin aja belum tentu sabar. Ada Pak Sobirin sini? Ada. Maaf Pak ya, ini cuma cerita Pak. Fima sabrukum idan, emang sabar kamu seperti apa? Pede asal kalian mau masuk surga tanpa hisab. Ya malaikat Allah, nahnu sabiruna fi ta'atillah, fi mangshatina wa fi maqrahina, fi yusrina atau fi asrina, lan nankusu ta'atan ila Allah. Kami sabar ketika kami mentaati Allah. Dalam keadaan senang kami taat, dalam keadaan susah kami taat. Kami tidak mengurangi ketaatan kami kepada Allah sesusah apapun kehidupan kami. Wa nahnu sabiruna an ma'siyatillah, dan kami adalah orang-orang yang bersabar dalam menahan diri dari melakukan maksiat. Betapapun kami susah hidup kami, betapapun kami hidup menderita, ketika ada perbuatan dosa, kami diiming-imingi dunia dan maksiat. Tidak. Kami jaga akidah kami dengan kesabaran kami. Huwa sabduna ya malaikat Allah, itulah kesabaran kami. Apa kata malaikat? Idan antum kama kuntum. Benarlah kalian. Sadaqtum. Benarlah kalian. Kalian memang orang yang bersabar. Maka dibukakanlah pintu surga untuk mereka, maka mereka masuk surga tanpa hisab. Bu, jadi gimana Bu? Mau melalui pintu sabar masuk surga tanpa hisab Bu? Kalau bapaknya nikah lagi mau sabar? Tuh, katanya mau masuk surga tanpa hisab. Ya, pertanyaan yang susah dijawab ya Bu ya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Waktu saya sekolah, waktu saya masih kecil, SD waktu itu, saya masih ingat kami selalu suntangan pada nenek kami. Ketika saya mau berangkat sekolah, saya suntangan, lalu nenek kami bilang, ayo nak, yang rajin kamu sekolah nak, jangan lupa kamu sholat dan mengaji. Baik nek, berangkat ya nek. Assalamualaikum. Salam. Kakak saya juga sama di belakang mau berangkat kerja. Kakak saya suntangan dan nenek bilang sama kakak saya, ayo nak, ya kerja yang rajin nak, yang giat kamu bekerja, semoga Allah memberkahimu dan jangan kau lupakan akhirat. Ya, nasihat itu saya kira para mualaf juga sering mendapatkan seperti itu, betul?
Betul ya? Orang tua kita, nenek kita, mereka selalu menasihati seperti itu. Ya. Betul tidak nasihat itu? Betul ya? Yakin? Sekolah yang rajin, jangan lupakan sholat. Kerja yang giat dan rajin, jangan lupakan akhirat. Betul. Apakah nasihat itu betul? Yakin? Kita lihat Pak ya, kita ukur dengan Quran dan hadis. Jangan-jangan ada yang terbalik dari nasihat itu. Coba kita lihat hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, dan hendaklah kau cari kebahagiaan hidupmu di alam yang sesungguhnya, akhirat. Cari nak kebahagiaanmu akhiratmu nak. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kau lupakan duniamu. Jangan kau lupakan kalau kamu harus sekolah. Jangan lupa kalau kamu harus bekerja. Harusnya begitu nasihatnya. Jadi gimana? Nasihat yang tadi benar apa salah? Kembali. Inilah sebetulnya yang membentuk paradigma hidup kita. Orientasi hidup kita jadi dunia dan dunia. Sehingga akhirat sekedar kita ingat. Padahal akhirat adalah kampung yang sesungguhnya. Betul. Betul Bapak Ibu? Belakangan saya baru sadar, oh berarti nasihatnya kebalik ini. Pantes kita seharian habis dari dunia, lalu sisanya baru untuk kita akhirat. Allah Akbar. Ini filosofi yang salah yang harus kita tinggalkan. Orientasi hidup kita yang harus kita rubah. Harus kita reorientasi kembali visi misi hidup kita di dunia. Yang benar adalah carilah akhiratmu, kejar akhiratmu nak, jangan kau lupakan sekolah. Raih surgamu nak, jangan kau lupakan bekerja. Yang benar seperti itu. Tapi demikianlah kebanyakan manusia. Mereka lebih cenderung hedonis, materialis belakangan ini. Karena memang begitulah dunia. Indah di mata kita, indah di mata syahwat. Pada dunia tidak ada artinya dibandingkan dengan akhirat. Apa sebetulnya yang kita cari di dunia Pak? Kalau tidak salah ini yang kita cari di dunia, betul? Kenapa Pak? Ada yang kurang? Ada yang kurang? Ini kan yang kita cari di dunia. Pertanyaannya, dari semua hal yang ada yang isi dunia ini, apakah sudah kita dapatkan semua? Belum. Belum Pak? Usia Bapak udah berapa Pak? Masih banyak yang belum Bapak dapatkan. Usia sudah berapa Pak? Jadi saya tanya, dunia itu dekat apa jauh Pak? Jauh. Jauh. Sementara akhirat dekat. Dunia itu jauh, akhirat itu dekat. Sedekat kematian kepada kita. Dunia itu jauh karena kita belum tentu mendapatkannya. Betul? Itu dia Pak. Tadinya saya mau gambarkan ini, cuma sayang sekali terlalu soleh akhwatnya, saya ganti sama ini aja. Akhwatnya terlalu soleh, ya nanti aja lah jadi pasangan saya di akhirat ya, di surga. Iya, saya ngomong gini kan istri saya nggak ikut. Kalau ikut saya nggak berani. Ya mumpung yang di sana bukan istri saya. Gitu Pak ya, subhanallah. Ya Ustadz, tapi kan kalau kita hidup di dunia ini juga harus kita kuasai. Kalau kita terus urusan akhirat, kapan kita akan menguasai dunia? Betul. Kita harus seimbang Ustadz antara dunia dan akhirat. Betul, harus seimbang. Oke, kita bicara serangkaian keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jika kita harus adil antara dunia dan akhirat, baik, seperti apa konsep keadilan yang benar di mata Allah dan Rasulnya? Kalau kita takar keadilan kita dalam menyeimbangkan hidup kita di dunia dan akhirat, ya, kira-kira berapa persen dunia dan berapa persen akhirat? Berapa dunia Pak? Dan berapa persen akhirat? Jangan lupa, dunia sementara, akhirat selamanya. Jadi berapa persen dunia? Gak apa-apa Pak, jangan takut salah. Saya juga pernah salah. Berapa persen akhirat? 50-50? Enggak. Dunia berapa? Akhirat 80%, dunia 20%. Boleh. Bu, berapa persen dunia Bu? 1. Akhirat? Loh, kok bisa begitu? Dari mana Pak? Dunia 1, akhirat 99.
Betul Pak. Dunia 1%, akhirat. Dunia cukup 1% saja, akhirat 99%. Inilah konsep keadilan di mata Allah yang menciptakan dunia. Dan inilah wujud keseimbangan antara dunia dan akhirat yang kita lihat dari hidup Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Ah, ini dalilnya. Jangan-jangan kajian ini sudah Bapak Ibu dapatkan? Sudah belum Bapak Ibu? Belum? Belum ya? Jadi gimana lanjut? Kalau sudah, saya ganti jemaah. Saya ganti judul jadi COVID-19. Baik. Karena inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in. Allah menciptakan rahmat untuk makhluknya 100 bagian. Jadi Allah menciptakan rahmat bagi hamba-hambanya, semua makhluknya 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'ata wa tis'ain, maka Allah menahan rahmatnya itu 99 rahmat Allah tahan di sisinya. Ya, ada 99 rahmat yang Allah tahan di sisinya. Maksudnya di akhirat nanti di surga. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dan hanya satu rahmat yang Allah turunkan ke dunia, yaitu rahmat Baikuni. Rahmat Baikuni. Karena cuma ada satu rahmat di sini. Ada rahmat yang lain? Ya. Hanya satu rahmat yang Allah turunkan ke bumi ini. Famin dalikal juz'i, maka dengan satu rahmat tadi yatarahamul halku, semua makhluk berkasih sayang. Bapak Ibu, jangan lupa indahnya dunia dengan segala isinya. Itu cuma satu rahmat dari 100 rahmat yang Allah ciptakan. Ya. Jadi yang kita kejar selama ini seumur hidup kita dari pagi sampai malam itu cuma satu rahmat saja, cuma 1%. Udah gitu dibagi kepada semua makhluk. Berapa jatah manusia? Udah gitu dibagi pada sekian miliar manusia. Berapa jatah Pekanbaru? Makin kecil Bapak Ibu. Itulah dunia. Lalu kenapa kita habiskan waktu kita untuk yang 1%, sementara yang 99% hanya sekedar tidak lupa, hanya sekedar sempat saja atau waktu sisa? Gimana Bapak Ibu sekalian? Baik. Dunia yang kita kejar ternyata tidak berarti dibandingkan dengan akhirat kita. Rasulullah SAW pernah memperbandingkan antara dunia dengan akhirat seperti ini. Wallah, demi Allah, mad dunya fil akhirah, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat illa masalu ma yaj'alu ahadakum, kecuali melainkan seperti seseorang di antara kalian yaj'alu isba'u fil yami hadhi, memasukkan telunjuknya ke lautan, celup, gitu ya. Falyanzur bima tarji, maka perhatikan dengan apa telunjuknya kembali. Air yang nempel di telunjuk itulah dunia dan segala isinya. Air laut yang ada, air yang di lautan itulah akhirat. Allahu Akbar. Bapak Ibu, bagaimana kita menikmati air yang ada dalam telunjuk kita? Adakah kita minum begini? Lok 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 lok. Ada? Tidak. Lalu bagaimana kita menikmati air yang ada dalam telunjuk kita? Dijilat kan? Betul? Kok ada rasanya ini? Kok ada rasanya di tangan saya? Ya, terasa tidak Bapak Ibu hanya dengan dijilat? Apakah haus kita hilang hanya dengan menjilat air yang dalam telunjuk kita? Tidak. Begitulah dunia. Tidak pernah sampai kepada kata puas. Tidak ada dunia yang bisa memuaskan nafsu manusia. Seindah apapun dunia tidak akan pernah memuaskan kita. Tapi akhirat lebih dari kata puas. Itu Bapak sekalian mati Allah. Nah, jadi dunia itu jauh sebetulnya dan akhirat itu dekat. Sedekat kematian kepada kita. Karena ketika seseorang mati, maka dia sampai pada akhiratnya. Dunia belum tentu kita dapatkan. Apalagi di masa pandemi, betul? Makin jauh nih gara-gara pandemi dunia kita, betul? Ya, gara-gara pandemi dunia kita makin jauh. Tapi kematian tidak berubah dengan pandemi. Ada tidaknya COVID-19, ada tidaknya pandemi, kematian tetap akan datang pada waktunya. Pandemi bukan penyebab kematian, hanya menjadi satu dari sekian banyak jalan menuju kematian. Lalu kenapa harus kita takutkan? Ini konspirasi Bapak. Suatu saat akan saya sampaikan. Ada sekelompok orang global elit dunia, sebut saja
Profesor Klaus Schwab dari Jerman, atau sebut saja George Soros dari banker dunia. Ya, ada beberapa perusahaan besar, Bill Gates, ya, sang maestro di Microsoft, British Petroleum, Mastercard, bahkan PBB, IMF ikut bagian dalam untuk meriset peradaban. 2021 ini mereka berambisi meriset peradaban kita. Sistem politik yang baru, sistem finansial yang baru, sistem ekonomi yang baru, bahkan agama yang baru. Itu Bapak Ibu. Dan pandemi adalah satu jalan untuk menyiapkan semua platformnya. Karena mereka berharap populasi manusia hanya sedikit nanti. 7,5 miliar mereka akan reduksi dan direduksi menjadi 500 juta saja. Cara yang paling hebat yang paling efektif untuk memusnahkan populasi manusia, reduction of population, pandemi COVID-19. Nanti akan ada lagi virus-virus yang lebih dahsyat, Pak. Ada virus berikutnya, H5N8. Dulu kita mengenal H5N1, virus flu burung yang hanya menyerang Jawa. Itu gara-gara dendam Amerika kepada Indonesia yang dibongkar oleh Menteri Siti Fatilah Supari. Sampai malu tuh wajah-wajah PBB dan WHO, dipermalukan langsung di markas PBB. Marah mereka, akhirnya Siti Fatilah Supari dipenjara kan. Nah, itulah akhir zaman.